Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum memulai ibadah pagi ini ada beberapa yang kami ingatkan. Handphone harap di silent, kami menyarankan Bapak dan Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ibadah minggu pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Majelis yang bertugas, Majelis Richard, Majelis Sumarno, Majelis Penatua Ruth, Penatua Rido, Penatua Nini, dan Penatua Hendrik. Pemandu pujian, PS Anugrah, pengiring pujian Bapak Doni dan kawan-kawan. Pengisi pujian PS Anugrah, pendoa Bapak Herman, multimedia dan sound system, Saudari Feli, Saudari Sugeng, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudari sekalian. Diinformasikan kepada saudara-saudara jemaat dan simpatisan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 9 KU1 bertempat di gereja. Majelis Jemaat akan mengadakan ibadah intergenerasional. Ibadah ini bergabungan antara ibadah umum, ibadah komisi anak yang akan dipimpin oleh komisi anak. Ibadah komisi anak yang biasa diadakan di ruang serbaguna pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 ditiadakan. Sedangkan ibadah nuansa muda, gabungan antara komisi remaja dan komisi pemuda diadakan pukul 10 WIB bertempat di F9. Komisi Dewasa GKI Cipinang Elok mengundang Omah dan Opa untuk hadir pada acara persekutuan lansia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 10 di F9. Kami mengharapkan kehadiran Omah dan Opa tepat pada waktunya. Omah dan Opa yang memerlukan jemputan harap menghubungi tata usaha gereja 1 hari sebelumnya. Demikian warta minggu ini, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak dan Ibu saudari-saudari sekalian, marilah kita dengan ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Keesahan nomor 7 Berhimpun Semua. Ibadah kita pada Minggu hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi, apa kabar? Kabarnya gimana? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Nggak ada yang biasa di luar ya Bapak Ibu saudara ya. Ya, kita hari ini berhimpun dalam rumah Tuhan. Kita mau belajar bareng-bareng. Ya, minggu lalu Pendeta Mulia mengajak kita memperhatikan para diakonos. Masih ingat? Diakon artinya pelayan. Bulan ini kita membahas tentang pelayan. Ada tugas gerejanya tuh 3. Pertama bersekutu, itu bulan lalu kita bahas. Yang bulan kedua nih, minggu lalu kita mulai dengan melayani para pelayan diakon ya. Nah, ini yang kedua serial nih. Kita akan sama-sama dihantar dengan satu tema, melayani dalam kesetaraan ya. Kita baca bareng-bareng. Ada yang udah ketemu boleh buka 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 14. Siapa yang udah ketemu boleh sama-sama membaca 2 Korintus 8 ayat 14. Tentang pelayanan, Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 8 ayat 14. 3, 2, 1. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita satu tubuh. Di hadapan Tuhan semua
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempersatukan kami sebagai umat-Mu. Kami yang ada di GKI Cipinang Elok ini bersama-sama bersyukur. Ada matahari yang cerah, ada hari yang baru, ada kesempatan memuji Tuhan, bersama bernyanyi, ada kesempatan kembali berdoa bersama, ada kesempatan sebagai keluarga kami juga datang untuk menghadap Tuhan, memohon ampun. Kami juga datang bersama-sama dengan mereka yang mungkin tidak bisa ikut secara fisik, tapi mereka ada bersama-sama kami dalam persekutuan ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur, ada kekuatan baru, ada penyertaan Tuhan seminggu yang lalu. Dan hari ini kami juga datang mengakui kami sudah banyak melakukan kesalahan. Kami banyak mendukakan sesama kami. Kami juga melakukan apa yang tidak Tuhan berkenan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Secara pribadi maupun juga sebagai keluarga, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami. Di dalam Kristus Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup, yang sudah menebus kami dan menyelamatkan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita dengan bangkit berdiri menerima berita anugerah yang terambil dari Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai satu kepada yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya kita nggak cuma di sini berdamainya. Jangan lupa di rumah kalau udah pulang dari gereja, berdamai nggak sama anggota keluarga? Berdamailah, pakailah ya. Wah, kepaksa kayaknya tuh ya. Nah Bapak Ibu, kita mau sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. 2 kali lagu ini kita nyanyikan, buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Silakan duduk kembali. Kita mau menyiapkan Galatia pasal 3. Kalau ada yang sudah menyiapkan Galatia pasal 3, kita mau membaca bagian ini, Galatia pasal 3. Nanti dimulai di ayat yang ke-15. Tapi Bapak Ibu disarankan membaca secara utuh di rumah ya, seluruh pasal 3 dari surat Galatia. Galatia pasal 3. Kalau sudah Alkitabnya dibuka, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau memperdamaikan kami dengan sesama kami. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, membawa kami berdamai dengan Allah yang Maha Suci. Dan kami juga diajak hidup dalam damai dengan sekitar kami. Saat ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, kami memohon biarlah kami sungguh membuka hati kami menjadi lapang dan bersih seperti lagu yang kami nyanyikan. Kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, Roh-Mu yang kudus yang bertahta dan berbicara, dan memampukan kami dengar-dengaran, tidak cuma mendengar, tapi melakukan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kami berdoa ya Tuhan,
Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kekuatan, kasih, dan kebenaran hanya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 3. Ini surat Rasul Paulus mulai ayat 15. Bapak Ibu, kita akan baca bergantian. Saya tahu ada yang di balkon atas. Tolong ayat 15 Bapak Ibu yang di balkon atas, teman-teman Bapak Ibu yang di balkon atas. Ayat 16 dan ayat-ayat ganjil yang ada di lantai bawah ya, yang ada di ruangan gereja. Maaf, ayat genap. Betul banget, berarti Bapak Ibu nggak tidur ya. Terima kasih banget ya. Baru mau mulai baca Alkitab, jangan ada yang tidur ya Bapak Ibu ya. Mari, ayat ganjil yang di balkon atas, ayat genap yang ada di ruangan bawah. 3, 2, 1. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia adalah setiap orang, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, kita akan minta melihat WWP kita ya, minta tolong Sugeng yang ada di atas. Nah, kalau kita baca nih, kita fokus ke temanya aja. Minggu pertama boleh skip, minggu kedua, 3, 4, sampai tanggal 30. Nah, 1 bulan kita mau belajar tentang melayani. Minggu lalu temanya apa? Gereja para pelayan, para diakonos. Bahasanya tuh ya, bahasa Yunani loh.
Hari ini kita tahu temanya apa? Minggu depan? Nah, jangan lupa datang minggu depan. Ada lagi yang minggu terakhir. 1 bulan Bapak Ibu kita mau belajar tentang melayani. Bapak Ibu, kira-kira jadi pelayan enak nggak? Enggak. Sekarang kita mau yang enak. Kalau jadi pelayan, minta maaf ya, misalnya orang membayangkan jadi pelayan tuh ART. Jadi pelayan itu waiters di restoran, ya, pelayan buat meja. Kata Pak Sulis nggak enak. Tapi kita mau belajar melihat yang enak. Oke? Nah, apa yang akan kita lakukan kalau Bapak Ibu Saudara diberi warisan? Siapa yang mau warisan? Boleh unjuk tangan nih. Apa dulu? Nggak ada yang mau warisan, terlalu ya. Jadi maunya apa dong ya? Warisan rumah. Mau kalau warisan rumah ya Pak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Galatia 3 ini bicara tentang warisan. Warisan ya. Warisan. Ada yang namanya warisan buat Abraham dan keturunannya. Saya kesannya tuh ya Bapak Abraham tinggi besar ya. Maksudnya sebenarnya udah lama, udah lampau banget ya, udah lama banget, udah jauh ya. Ada lagu sekolah minggu sih, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Nah, seterusnya ya. Kita keturunan Abraham enggak? Oh iya, anak sekolah minggu aja udah nyanyi begitu ya. Nah, kita dapat warisan enggak? Mestinya dapat ya Bapak Ibu ya, katanya kan keturunan ya. Nah, jujur-jujur ada jarak waktu antara Abraham dan warisan yang diberikan itu sendiri. Warisannya apa ya? Kita ngomongin apa sih di Galatia 3 nih kira-kira? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada jarak waktunya tuh katanya disebut di ayat berapa? 430 tahun. Itu jarak apa tuh? Kalau ingat Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Mereka 3 keturunan nenek moyang Israel. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itulah yang artinya Israel. Jadi kalau dibilang keturunan Israel itu anak-anak janji. Abraham memegang janji Allah. Allah janji apa sama Abraham? Kamu akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kamu dan keturunanmu akan memenuhi seperti apa katanya? Bintang di langit, pasir di pantai atau ya. Nah, lalu kalau dibilang janji berikutnya juga Abraham itu memang akan diteguhkan ya. Nama Abraham ini dikenal. Abraham menjadi bapak orang beriman. Kita termasuk keturunan Abraham? Bapak Ibu termasuk bapak orang beriman gak? Iya Bu, wah cuman satu bapak yang ngomong begitu ya. Yang lain enggak tuh, apalagi ibu-ibu gak ada yang nyaut. Teman-teman yang di atas, yang teman-teman muda, wah kita orang beriman, bapak orang beriman. Bapak kita? Keturunan Abraham gak? Jadi kita harus bilang secara iman bukan darah ya, kita mau menjadi satu sebagai umat Israel. Umat Israel bukan yang di sana letaknya ya, di negara Israel, bukan. Umat Israel masa kini itulah gereja. Umat Israel yang diperbaharui dalam perjanjian baru dengan Allah itulah gereja. Kita memegang warisan iman dari Abraham dan keturunan-keturunannya. Nah, warisan yang penting lagi adalah warisan janji. Janji Allah. Janji Allah kepada Abraham tuh diwariskan juga buat kita. Orang-orang yang diberkati, kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Kamu dipanggil untuk memenuhi bumi. Buminya udah penuh ya. Kayaknya udah kepenuhan bahkan ya, butuh 1,5 bumi kayaknya ya.
Nah, kalau kita dilihat bagian ini berarti warisan itu kira-kira kita terima nggak nih? Saya balik nih, siapa yang mau terima warisan? Terima ya? Diwariskan iman, diwariskan janji, terima. Oke, kalau kita terima warisannya mau diapain? Warisannya mau diapain Bapak Ibu kalau udah kita terima? Diwariskan lagi. Diwariskan lagi. Terima kasih. Jangan lupa anak cucu ya. Harus punya iman yang sama. Bener kan ya? Warisan iman. Memegang janji Allah yang sama bahwa mereka juga keturunan yang diberkati, betul? Nah, memelihara iman, menjadi orang-orang yang diberkati itu juga menjadi sesuatu janji yang diwariskan turun-temurun. Bagian Galatia 3 menjelaskan tentang wasiat itu. Bapak Ibu Saudara memegang wasiat, ibaratnya tuh ya surat wasiat. Kenapa kira-kira wasiat? Karena kan memang sesuatu yang berisi tentang daftar warisan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat sederhana. Sama seperti dia menulis surat kepada Galatia, itu bukan kepada kota ya, kepada umat di kota Galatia. Nah, Rasul Paulus juga suratnya kita baca sekarang kepada umat di zaman ini. Ada wasiat, suratnya, ada warisan iman yang jadi berkat dan keyakinannya yang mesti kita pegang teguh. Kalau begitu status kita nih, baik itu anak Abraham secara fisik, misalnya Ishak ya, maupun kita anak Abraham secara iman, statusnya sama apa beda? Sama, kata Pak Sulis sama. Siapa yang bilang beda? Boleh loh kita berbeda dari Pak Sulis, masa Pak Sulis doang? Yang lain status sebagai anak-anak Abraham sama apa beda? Sama. Secara iman kita memegang janji. Ya, kita menerima wasiat yang sama. Kita menerima warisan menjadi orang-orang yang diberkati yang sama. Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Tadi kita baca tuh ya. Ketemu di Galatia 3 ayat berapa coba? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seperti itu berarti kita mau bilang ada wasiat yang harus kita jaga. Warisan iman itu sebenarnya dikonkretkan juga dengan pedoman harus bertingkah laku seperti apa sih orang-orang yang beriman kepada Allah itu. Nah, pedoman ini diberikan bukan sama Abraham tapi sama kepada Musa. Jarak antara Abraham dan Musa tadi kita membaca kira-kira 430 tahun. Ini penulisannya Rasul Paulus nih. Abraham di zaman kapan, Musa di zaman kapan? Ya, masih ingat kan Musa dapat apa Bapak Ibu? Di gunung dapat apa? 10 firman, 10 hukum. Ini yang menjadi pedoman hidup orang yang beriman kepada Allah. Abraham diwarisi janji, Musa diberikan, ini loh pedoman hidupnya, ada 2 loh batu diserahkan kepada Musa. Nah, kita nih orang-orang yang jadi keturunan Abraham, kita pakai nggak pedoman itu? Kita pakai nggak 2 loh batu itu? Harusnya. Pakai. 10 firman itu kita pakai. Berlaku buat kita? Berlaku. Pak Sulis pakai harusnya. Emangnya ada yang nggak harus gitu? Nggak boleh dong nawar sama Tuhan. Tuhan yang ini nggak harus ya, yang itu aja yang harus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bayangkan inilah situasi kita ya. Jadi kalau ditanya setaranya di mana? Ini loh anak-anak Abraham secara iman kita nih sama. Nah, sekarang saya balik secara khusus situasi orang Yahudi. Siapa yang orang Yahudi di sini? Kelihatan yang hidungnya sedikit berbeda. Ada orang Yahudi? Nggak ada ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur.
Tuhan memberikan kepada umat Israel dan keturunannya orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka harus menata diri taat pada pedoman itu. Namanya hukum Taurat. Sampai sekarang orang Yahudi betul-betul menjunjung tinggi hukum Taurat itu. Bahkan ada ribuan aplikasinya, dalam arti implementasinya, penerapannya. Ya. Nah, itu di Alkitab diomongin tuh hari Sabat ya. Kan kita mah ibadahnya hari Minggu. Kalau mereka mah hari Sabtu. Hari Sabat ngangkat tilam boleh nggak? Ngangkat itu loh kere atau apalah tiker. Boleh nggak ngangkat tiker? Nggak boleh ngangkat tiker. Itu namanya kerja ya. Hari Sabat lewat ladang gandum. Boleh nggak metik gandum? Nggak boleh. Itu namanya kerja. Hari Sabat nggak boleh kerja. Jadi itu aturan-aturan ketil-ketil ya, kadang-kadang kita mau bilang sebagai implementasi ketaatan sama hari Sabat. Saya nggak lupa waktu itu ingat banget bagaimana lift itu diatur pada hari Sabat, nggak boleh mencet lift. Karena lift akan turun otomatis dan naik otomatis di tiap lantai. Ya, itu berlaku sampai sekarang. Ya, kalau saudara ke Israel pada hari Sabat, secara khusus dalam kota-kota tertentu, liftnya itu diatur, nggak usah di-touch, pokoknya mereka akan tiap lantai, ikutin aja. Karena memencet lift itu termasuk bekerja pada hari Sabat. Ya, saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan situasi taatnya orang Yahudi sampai sekarang, itu perfect banget. Siapa yang bisa seperti mereka? Saya sih nggak sanggup. Nah, kegalauan itu muncul ketika orang-orang Yahudi di zaman Yesus, di zaman Rasul Paulus, mereka lagi mikir nih, mereka udah taat kayak gini nih, selamat gak ya? Hal kedua lagi adalah mereka masih harus menantikan Mesias atau Mesiasnya kemarin udah datang dalam diri Yesus. Ini kan surat Paulus. Surat Paulus itu kan kemudian ditulisnya setelahnya Yesusnya udah mati bangkit kembali ke sorga. Jadi kalau ditanya nih bagi saya minta maaf, saya harus menghormati teman-teman dengan keyakinan Abrahamis ya Yahudi. Tapi kira-kira mereka punya 3G. Zaman itu ketika penulisan ini. 3G itu pertama mereka galau. G pertama galau, selamat gak ya aku? Kira-kira begitu ya. Kalau saya menantikan Mesias, tapi jangan-jangan kemarin Mesiasnya itu dalam diri Yesus misalnya. Yang G kedua adalah gaduh. G pertama apa Bapak Ibu? Galau. G kedua gaduh. Gaduhnya gini, ini ya berat amat hukumnya ya. Mau taat sama Taurat tapi hukumnya sampai begini ribuan. Memang implementasinya tuh bisa ribuan. Hal-hal kecil pun diatur sedemikian rupa. Berat amat ya hukumnya ya. Jadi kalau dibilang galau, keyakinan mereka, tapi juga secara bersama-sama mereka juga tahu, waduh, kita beban berat banget, taat sama Taurat, supaya kita bisa selamat hidup berkenan kepada Tuhan. G yang ketiga adalah gagal, minta maaf. G pertama, galau, kedua, gaduh, ketiga, gagal. Gagalnya apa? Nggak bisa untuk bisa memenuhi Taurat secara sempurna. Mereka nggak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sangat menghormati orang-orang yang punya ketaatan kepada hukum Taurat. Dan luar biasa hebat mereka. Tapi kita sebagai manusia harus berhadapan dengan gagal. Kita punya keterbatasan dan kita jatuh ke dalam dosa dalam banyak hal. Tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang coba diajak oleh Rasul Paulus untuk terima. Kenyataannya peraturan-peraturan yang begitu banyak, hukum Taurat itu membawa kita mengenal dosa. Kenapa? Karena kita gagal untuk taat 100% sempurna, nggak bisa. Dalam keadaan itulah kemudian kita diajak melihat, kalau begitu bagaimana dengan warisan ini? Hukum Tauratnya masih bisa dipakai nggak? Berguna nggak? Mau diapain warisan ini? Sampai di sini Bapak Ibu saya tanya nih, siapa yang jadi sarjana hukum di Indonesia? Atau katakanlah ahli hukum di sini. KUHP kita kira-kira bikinan tahun berapa ya?
Katanya itu warisan juga. Dari hukum siapa? Belanda. Masih kepake nggak sampai sekarang? Kenapa masih kepake? Sekarang udah abad 21. Itu warisan dari zaman jadul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hukum undang-undang peraturannya pidana kah, perdata kah, apalah nggak tahu saya ya, yang ngerti ahli hukum. Nah, berarti kita harus bilang hukum Taurat nih bagaimana kedudukannya? Masih kepake juga. Warisan iman, pedoman iman kita masih bisa lakukan. Kalau begitu, kita harus bilang dia bermanfaat untuk apa? Nah, ayat 21. Penekanan jelas. Hukum Taurat itu tidak bertentangan dengan janji kedatangan Kristus. Ketemu? Galatia 3 ayat 21. Jadi dia tidak bertentangan. Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Jadi tidak bertentangan dengan janji Allah, tetapi tidak berkuasa untuk menghidupkan. Kenapa? Karena ujungnya adalah kita tidak bisa taat, berdosa, dan upah dosa adalah maut. Dia berfungsi, tapi mengajak kita mengenal dosa. Kalau begitu sekarang yang dipakai apa? Ayat 24 kita baca bareng-bareng. Jadi 3, 2, 1. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum, tapi kita dibenarkan karena melakukan iman. Karena beriman kepada Kristus gitu ya. Kalau gitu hukum Tauratnya buat apa? Penuntun sampai Kristus datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kenal aturan sekolah, kita kenal aturan di jalan lalu lintas, kita kenal di mana-mana di negara, di rumah ada aturan. Aturan itu menuntun untuk sesuatu yang baik. Soal yang melanggar itu siapa, personalnya ya ada konsekuensinya, ada resikonya. Tapi yang harus idealnya adalah kita harus taat sama peraturan. Menuntun sampai Kristus datang. Kalau begitu, status orang-orang yang menjadi anak Abraham, baik orang Israel di zaman para Yahudi sampai zaman Yahudi sekarang, maupun keturunan-keturunan Abraham lainnya itu sama dengan kita sebagai gereja, anak-anak janji juga, yang juga secara iman menjadi keturunan Abraham. Kita berpegang pada iman, kita berpegang pada janji Allah. Kita tidak diajak mengabaikan Taurat karena dia berguna, tapi kita mau hidup di dalam kasih karunia. Kita mau hidup sebagai anak-anak yang mengenakan Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kristusnya sudah datang. Kita dibaptis, kata Rasul Paulus ya. Dibaptisnya itu bukan soal cara dicelep, apa dipercik, apa diapain, enggak ya. Tapi bagaimana dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan soal cara ya. Nah, kalau begitu kita diajak melihat status yang sama nih. Orang Yahudi, orang Yunani, enggak ada lagi yang hamba, semuanya orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Tadinya hamba dosa, kan gara-gara tahu ada peraturan nih, saya salah, saya langgar, berdosa, wah mati. Memang benar, upah dosa adalah maut. Sekarang kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan, merdeka dalam satu persekutuan, yaitu di Yesus Kristus. Kita milik Kristus. Penekanan ayat 29. Milik Kristus. Jangan lupa, kamu adalah juga keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Ini status kita Bapak Ibu. Setara, sama anak Abraham langsung maupun anak-anak dalam iman. Tapi ini terjadi karena kita tahu kita telah mengenakan Kristus. Diperanakan itu artinya kepada Kristus. Kristus itu anak Allah yang juga anak manusia.
Dia yang menanggung dosa dan salah kita. Kalau enggak, mah kita yang harus menanggung kesalahan sendiri. Mengenakan Kristus, kalimat-kalimat yang dipakai Paulus. Ya, jadi kalau mau dibilang kita ini istimewa, diselamatkan Allah dengan berbagai cara. Udah mau dibuang, udah mati karena berdosa, diselamatkan. Status kita siapapun, orang yang jauh, orang yang dekat. Kenapa yang dekat? Dekat itu kan keturunan Israel. Yang jauh tuh orang Yunani, yang jauh lagi orang Romawi. Itu gambarannya Rasul Paulus. Nah kalau kita orang jauh dekat gimana? Jauh dekat harga sekarang mikrolet apa namanya angkot kita? Jaklingko sama-sama gratis ya Bapak Ibu ya, 0 rupiah ya. Nah status kita setara, nggak ada yang disebut jauh dari Tuhan, deket sama janji, jauh dari janji, nggak ada. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Para pelayan di hadapan Tuhan, statusnya sama dan setara. GKI menerapkan para pelayan itu, kalau dalam tata gereja GKI ada strukturnya, majelis jemaat memegang sebagai kepemimpinan di dalam jemaat. Majelis jemaat juga adalah satu anggota yang lebih luas, yaitu anggota majelis klasis. Klasisnya di mana? Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, wah segala macam. Tergantung lokal klasisnya. Majelis jemaat juga menjadi anggota dari yang lebih luas lagi. Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan juga menjadi anggota dari majelis GKI. Nah, itu bicara soal kepemimpinan. Presbiterial sinodal, para penatua yang memimpin menata layan gereja. Penatua enggak sendirian, penatua dan pendeta. Kalau umat, ya kita semua menjadi anggotanya, statusnya sama. Kalau penatua malah berat ya, pendeta juga jadi berat. Udah dia pendeta, anggota jemaat juga. Udah dia penatua, anggota jemaat juga. Bisa nggak digembalakan? Bisa ya. Kan tadi kita ngelihat tuh statusnya Taurat buat semua ya. Peraturan buat semua. Nah jadi kalau kita dipercayakan satu kepemimpinan, mau itu pendeta, mau itu penatua, kita malah dikasih kepercayaan yang membawa kita untuk makin taat kepada Kristus. Kita diajak makin mengenakan Kristus. Ya. Karena dari kita mungkin dituntut suatu keteladanan, tapi pelayanan umat, pelayanan pemimpin gereja atau pelayanan siapapun tuh sama di hadapan Tuhan. Para pelayan, mau itu multimedia yang memperhatikan macam-macam, yang megang sound, maupun yang nyanyi jadi pemandu, yang jadi organis, gitaris, semua statusnya sama di hadapan Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan diberi kepercayaan. Enggak harus bilang penatua lebih tinggi loh, pendeta apalagi. Enggak Bapak Ibu. Tata gereja kita mau mengatakan tiap orang diberi kepercayaan. Keikutsertaan dalam pelayanan terbuka buat semua. Ya, ketika dia menjadi pemimpin gereja maka dikasih jabatan. Penatua, pendeta itu menjadi orang-orang yang dipercayakan sebagai korps. Sebagai satu lembaga kepemimpinan. Tapi statusnya jangan lupa, tetap anggota jemaat. Pendeta bisa gak digembalain? Bisa. Dia tetap anggota jemaat di mana dia ada di basisnya. Ya, penatua sama. Dia tetap anggota jemaat di mana dia ada di basisnya. Inilah sistem GKI. Pelayanan yang sama kepada Kristus. Itu yang kita yakini. Nah saudara-saudara, dari minggu kedua ini kita belajar melihat status kita setara. Ya, mau cuman main angklung. Oh saya mah cuma bisa main angklung. Penting itu main angklung. Kalau minggu lalu ada yang lihat, main angklung tuh notnya penting banget. Masing-masing harus bunyi pada waktunya. Ya, nah saya mah nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Semua orang diajak melayani. Coba dulu ya. Nyanyi suaranya gak merdu, gak apa-apa. Nanti Ibu Berta latih supaya bisa merdu, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama melayani.
Karena kita tahu kita sudah diberikan oleh Kristus yang terbaik, yaitu keselamatan dan kasih buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah. Dipersilakan. Pujilah Tuhanku, tiap orang datang untuk puji Dia, puji Dia, puji Dia, nyanyi haleluya, mari puji Dia, puji Dia, pujilah puji Dia, tiap orang datang untuk puji Dia, mari memuji Dia. Tiap orang datang untuk puji Dia, puji Dia, puji Dia, nyanyi haleluya, mari puji Dia. Praise the Lord, praise the Lord, everybody He has come to praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, sing hallelujah, let us praise the Lord. Puji Dia, pujilah puji Dia, tiap orang datang untuk puji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, nyanyi haleluya, pujilah Dia, puji, puji. Tiap orang datang untuk puji Dia, puji Dia, puji Dia, nyanyi haleluya, mari puji Dia, puji Dia, pujilah Tuhanmu. Tiap orang datang untuk puji Dia, marilah puji Dia, pujilah Tuhanmu, pujilah Tuhanmu, nyanyi haleluya, mari memuji Dia.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, hidup sebagai bangsa Indonesia, kami menjadi warga negara di negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah dalam berbagai agenda nasional, juga pemilu tahun 2024 yang akan datang. Engkaulah yang menjadi pemimpin buat bangsa negara ini, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami mendoakan Presiden, Wakil Presiden, dan setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kabinet maupun dalam pemerintah daerah, di tiap-tiap provinsi sampai ke beberapa pelosok. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka. Kami mendoakan teman-teman kami, opa-oma kami, mereka yang ada di tengah-tengah komunitas kami, berkati mereka ketika mereka kurang enak badan, ketika usia mereka terus bertambah. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka dan mendampingi mereka. Kami juga mendoakan mereka yang sedang sakit. Kami ingat Bapak Urupan Sitompul. Kami juga tetap berdoa buat Bapak Untung Tobing. Kami mau berdoa dan menyerahkan juga pemulihan buat Ibu Syan Indarto. Juga kami percaya Tuhan memberkati pengobatan Bapak Tony Magani. Kami ingat saudara-saudara kami yang juga sedang dirawat. Kami mau berdoa buat Ibu Naomi Caroline Hutagalung yang dirawat di Rumah Sakit PON. Kami juga mau berdoa buat Ibu Diani, mama dari Andra yang hari Rabu lalu sempat mengalami kecelakaan lalu lintas. Tuhan, kami menyerahkan pemulihan Ibu Diani dan juga Ibu Naomi dalam tuntunan tangan Tuhan. Kami mendoakan buat teman-teman Bapak Ibu yang sedang dalam proses pemulihan dan menjalani terapi. Kami mau mendoakan buat Bapak Supri Hadi. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan buat Bapak Erwin Sinaga. Kami mengingat juga buat anak Jeremy. Kami berdoa buat cucu Pak Roy Roland Raturiu ini. Kami juga berdoa untuk keluarganya, Tuhan juga sertai. Kami mendoakan juga secara khusus buat saudari April, cucu dari Bu Kim. Kami berdoa untuk berbagai terapi dan juga tindakan medis yang dilakukan, pemulihannya Tuhan juga berkati. Kami mendoakan Ibu Yuni Sinaga. Kami tetap berdoa juga buat Ibu Yosefin Hadiwinata dan juga buat Ibu Pingkan Lantang dalam berbagai terapi yang dilakukan. Kami menyerahkan mereka yang mungkin belum kami sebutkan namanya. Tuhan juga berkati mereka satu persatu, saudara-saudara kami yang sedang menjalani terapi untuk pemulihan kesehatan mereka. Berkati, berikan kesetiaan untuk terus berobat, berikan juga kesehatan yang terbaik. Kami juga saat ini mendoakan buat berbagai bencana yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di beberapa daerah. Baik itu karena banjir, baik itu juga kemarin ada yang juga terkena beberapa kecelakaan karena kebakaran. Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga mereka. Mereka yang tertimpa berbagai bencana, kami mohon juga Tuhan memberikan pemulihan, memberkati kesehatan mereka dan pengobatan mereka. Bapak, kami mau mendoakan satu persatu di antara kami, keluarga kami satu persatu. Ketika Engkau menghadirkan kami sebagai satu keluarga, berkati baik itu opa, oma, maupun juga cucu-cucu, buyut, dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap orang tua, kakak, adik, ataupun juga anak-anak kami yang sedang sekolah maupun perguruan tinggi. Berkati dalam setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga. Kami mendoakan mereka yang mencari pendidikan,
Engkau juga yang menolong supaya perguruan tinggi ataupun sekolah, kursus yang tepat, Tuhan juga memberkati mereka dalam apa yang sedang mereka persiapkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Kami mendoakan yang mencari pasangan hidup ataupun juga yang berada di dalam komunikasi yang kurang baik dengan pasangannya. Tuhan, kami memohon Engkau juga memulihkan komunikasi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kerendahan hati, kesehatian di dalam keluarga. Kami menyerahkan setiap kami satu persatu yang hadir di tempat ini maupun juga yang ada di rumah dan di tempat kami masing-masing berada. Tuhan, Engkaulah Allah yang membawa kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Dalam satu persaudaraan iman, dalam satu komunitas, kami semua menjadi orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita dalam liturgi persembahan. Nah, persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperhatikan kepadanya. Dalam tiap ibadah, pukul 9 dan pukul 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih salana transfer, kami tidak membatasi pada hari Minggu, persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di tata usaha gereja. Marilah kita membawa rasa syukur kita dengan pujian keesahan 94, bukan karena upahmu. Bait pertama kita nyanyikan, setelah itu kantong diedarkan, dan selanjutnya kita nyanyikan bait kedua dengan berdiri. Karena kebajikan hidupku,
bersyukur selamanya. Kita nyanyikan bait yang kedua. Janganlah kau berbenah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul dan melakukan ibadah Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan sebagian berkat dari-Mu juga Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Tuhan yang mau memberkati persembahan ini Tuhan, agar kami dapat menggunakannya dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita belajar sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman, status kita sama dan setara. Penatua, pendeta, setiap anggota jemaat juga, ya. Dan GKI memahami kita semua diajak melayani sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pelayanan kita bersama. Siapapun kita, dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di masyarakat, juga di gereja tentunya, ya, kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita mengingat Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar lagi.
mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami menyerahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang kita masing-masing diajak melanjutkan kehidupan kita diiringi berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Kaisar 53 ayat yang keempat. Aku ingin bersinggah dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Kami mengingatkan ada beberapa kegiatan sepekan kita, yaitu sampai bertemu di beberapa kegiatan sepekan ini, dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Belum persembahan.